Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, dan seluruh pecinta suara tanaman channel dari mana Anda berada. Dan selamat pagi saya ucapkan di hari Sabtu ya. Sudah mulai weekend guys. Jadi di tanggal 27 Januari Sabtu 2024 kita kembali hadir dan berjumpa kembali kepada pemirsa semuanya yang ada di mana-mana berada, dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau ya. Itu lirik dari Sabang sampai Merauke. Oke, selamat datang saya ucapkan kepada para subscriber yang baru lihat Suara Tanaman Channel di kesempatan pagi hari ini. Seperti biasa kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tanaman yang ada di sini, yakni hari ini sih saya panggilkan dari dunia aglonema ya, jenis aglonema. Yang ini masih, kalau saya lihat di marketplace itu masih lumayan mahal ya. Langsung saja kita panggilkan, dan ini dia, boom ya. Ini Siti Nurhaliza ya, aglonema Siti Nurhaliza yang pagi hari ini di hari Sabtu 27 Januari 2024 kembali hadir setelah sebelumnya juga kita undang pernah di sini, dan kita bisa berdiri dan berdialog tentang apa ya, saya lupa. Pokoknya pernah kita undang ya di sini, dan alhamdulillah kita ketemu lagi dengan Siti Nurhaliza ini aglonema. Ini dari semalam di daerah sini sudah hujan besar ya, malam tuh ini basah semuanya sih. Dan ini kebetulan terkena air hujan, jadi agak-agak basah sedikit, tapi sudah agak kering ya. Nah, kalau lihat dari struktur Siti Nurhaliza ini memang kayak daunnya itu berupa bintik-bintik putih ya, dan cenderung lebih kecil ya, perawakannya kecil ya, stangnya stang pendek ya, dan ini membuat cantik itu ada bintik-bintik putih ya, seperti itu lihat di setiap daunnya ya. Dan list tengahnya itu biasanya putih ya gitu. Nah, ini daun barunya nih, warnanya seperti ini, cantik, masih daun muda ya namanya gitu, dan ini menambah kecantikan dari aglonema Siti Nurhaliza ini gitu ya. Dan ini kalau saya lihat di marketplace lumayan mahal ya, tapi ya di under 100 juga ada sih ya gitu sih. Tapi para pengkoleksi aglonema sih sosol ya harga segitu, karena kolektor atau penghobi biasanya nggak masalah dengan harga, yang penting hasrat untuk menikmati dari aglonema ya dengan ciri khas masing-masing itu terpuaskan gitu ya. Nah, ini seperti biasa ya, kalau untuk perawatan sangat mudah. Ini sekali lagi ini tidak terlalu rewel ya si Siti Nurhaliza ini, karena kita pun udah hampir 2 tahun lebih nih di sini, dan ini belum sempat kita perbanyak ya. Harusnya sih ini kita bisa perbanyak, sempat sih anakannya itu, cuma nggak tahu kenapa ada yang nggak tumbuh ya gitu kan. Nah, ini indukannya yang dari awal masih seperti ini ya gitu. Oke, Siti Nurhaliza di pagi hari ini sudah hadir ya, untuk berbicara mengenai hari ini. Topiknya tuh masalah bolehkah kita marah kan gitu. Jadi kalau saya lihat sih di kelas-kelas ini ada ya, namanya Pak Arfan, itu ada kelas anchor manajemen, jadi manajemen marah gitu. Jadi memang beliau menyebutkan bahwa marah itu boleh, marah itu harus ada gitu kan. Yang nggak boleh itu adalah marah-marah. Jadi kita misalnya sebagai seorang pemimpin atau kepala rumah tangga ya, bapak ataupun ibu ya di rumah, marah itu boleh. Marah kepada anak, marah kepada suami boleh, tapi yang nggak boleh itu adalah marah-marah. Apa artinya? Nah, marah di sini artinya marah itu kan sebuah bentuk protes, dimana kita tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh
orang orang lain seperti itu ya. Terus marah merupakan sebuah sikap di mana kita sebenarnya memberikan protes kepada orang lain bahwasanya apa yang kita lakukan itu tidak benar misalnya gitu. Nah itu marah, dan marah itu sebagai bentuk komunikasi, bagaimana kita memberikan gestur, kemudian kata-kata ya, karena kan sekali lagi kemarahan itu ada dua, ada yang marah dengan bijak, ada marah-marah nggak karuan kan gitu ya. Nah masing-masing dari kemarahan itu ya, sikap kemarahan itu berbeda-beda gitu kan. Maaf kalau misalkan marah dengan emosional yang sangat tinggi itu namanya marah-marah kalap ya. Tapi kalau marah dengan tingkat emosi yang masih tetap waras gitu kan, nah itu hanya marah saja gitu kan. Biasanya kalau marah ya, marah itu yang marahnya yang unkontrol itu kan sampai teriak-teriak, sampai maki-maki, sampai wah pokoknya kebun binatang disebutin semua. Nah itu marah-marah yang unkontrol, itu marah-marah gitu kan, yang ya sifatnya itu tuh serabutan, kemana aja diserang gitu kan. Nah kalau yang marah yang elegan gitu kan, jadi marah ini kita bisa bedakan. Marah yang elegan itu cukup dengan mengatakan sesuatu yang negatif kepada lawan bicara kita, itu sudah menjadi kemarahan luar biasa. Jadi contohnya dengan marah-marah yang ya, kalau marah-marah biasa sih, yang marah yang kalap ya mungkin bapak ibu semua udah tahu ya gitu kan. Kadang kita juga ceplosan gitu kan, marah dengan pokoknya marah semarah-marahnya, dongkol sedongkolnya seperti itu. Tapi kalau misalkan marah dengan sikap yang elegan, itu cukup dengan mengatakan saya kecewa dengan Anda, itu sebenarnya sudah sangat puncak kemarahannya. Dari bagi orang-orang yang punya jiwa besar dan mengatakan seperti itu, sudah kemarahan yang luar biasa gitu kan. Jadi makanya marah yang elegan, marah yang cantik gitu ya. Jadi marah itu maksudnya marah yang cantik itu marah yang ya sifatnya itu tidak yang membabi buta gitu kan. Itu marah cantik seperti itu. Jadi kalau kita marah sama orang, marah sama pasangan atau marah sama anak dengan itu, katakan dengan seperti itu, dengan nada yang serius, itu berarti menandakan sudah sangat kecewa. Daripada kita marah dengan kurang ajar, misalkan semut, kucing, atau mungkin burung kan itu kan, itu seperti semua ya, itu namanya marah yang kurang elegan, karena biasanya di situ sudah campur aduk dengan emosi seton kan gitu ya. Itu makanya kita belajar ya bahwasanya marah itu boleh, marah itu memang diperlukan dalam satu kondisi di mana kita bisa, dengan marah itu kita bisa mengembalikan yang seharusnya jalurnya A ya kan, tetapi ini sudah ke jalur B nih, kita marah untuk bisa mengembalikan dari jalur B ke jalur A gitu loh. Jadi sepertinya kemarahan seperti itu diperlukan. Yang penting jangan marah-marah. Kalau marah-marah itu cara negornya udah salah, itu akan membuat si lawan bicara kita jadi sakit hati. Cara bentaknya pun sudah salah ya kan, karena memang marah yang elegan itu saya bilang tadi dengan statement yang saya kecewa dengan Anda, ya sudah, itu menandakan sudah tingkat kemarahan kita sudah tinggi banget ya. Jadi sekali lagi yang namanya sifat marah ya, Bapak Ibu semuanya, ayah bunda, seluruh pemirsa Suara Tanam Channel pastinya pernah marah ya, sama orang, sama teman, sama pasangan, sama anak, sama tetangga, sama anything lah, semuanya pernah marah ya. Cuma marah yang harus kita jaga itu adalah sikap kita yang tidak boleh lepas kontrol kalau kalau marah-marah ya, karena ketika kita sudah lepas kontrol, ini yang menjadi permasalahan baru, karena marahnya itu membabi buta, yang harusnya tidak dikatakan akhirnya dikatakan. Nah ini yang sebenarnya harus dijaga ya, seperti itu.
karena kemarahan atau marah itu adalah sifat yang manusiawi. Manusia punya semua itu gitu. Jadi semua manusia yang ada di bumi ini punya sifat marah gitu kan, karena itu kan sebagai reaksi psikis terhadap sebuah tindakan. Akhirnya dia responnya adalah marah gitu kan. Misalkan kita diinjak nih di kereta ya kan, ya marah wajar, maksudnya marah itu maksudnya langsung menegur, langsung mengatakan mohon maaf, misalnya saya dia misalkan yang orang yang misalkan menginjak itu tidak dia serasa tidak bersalah, ya kita marah, kita tegur, ya tegur dengan yang saya bilang tadi ya, kita dengan baik-baik gitu. Jadi memang atau apapun gitu, misalkan terlambat ya kan di sekolah, terlambat di pekerjaan, pimpinan pasti marah dong kan. Ya marahnya ya, jangan langsung di depan orang, wah mana sih kamu kerja ini jam berapa ini, itu ya oke sih. Maksudnya oke dalam common ya, dalam keadaan rata-rata seperti itu marahnya. Tapi harusnya kalau mau yang lebih baik lagi, panggil karyawannya ya kan, bicara mata ditegur baik-baik di situ ya. Kalau nanti misalkan kita sudah tegur terus masih begitu, kasih teguran lagi yang lebih keras lagi nadanya, maksudnya kata-katanya lebih menusuk lagi. Ketika kali itu tegur seperti itu, ya udah kasih SP aja, tidak layak gitu kan. Karena kan biasanya kalau di kantor itu kan 1 2 teguran 1, teguran 2, 3 ya udah selesai kan gitu ya. Sebenarnya kan adanya SOP SP1 SP2 kan kita berharap ada perubahan di sisi karyawan itu kan. Tapi kalau memang dia tidak mau berubah, artinya dia tidak siap untuk melakukan perubahan di situ gitu loh. Makanya nggak match tuh dengan kantor itu, udah mendingan kita cut seperti itu ya. Jadi memang sebelum memutuskan sesuatu kan harus kita ada step-stepnya gitu kan, nggak langsung pecat gitu kan, nggak bisa langsung cut gitu kan. Jadi 1 kita tegur, 2 teguran kedua lebih keras lagi, 3 ya sudah. Karena ya di dalam permainan sepak bola ya gitu kan, misalnya si pemain menekel lawannya ya, kalau kesalahannya itu memang benar-benar fatal, baru langsung kita cut, maksudnya kartu merah kan. Tapi kalau baru ya sliding terus jatuh, nah baru kasih peringatan kuning ya kan gitu sih. Jadi ya seperti itu. Jadi sekali lagi, untuk kemarahan itu memang setiap manusia ada sifat marah. Namun yang paling penting bagaimana caranya kita bisa memanage kemarahan itu agar supaya terlihat cantik gitu kan. Jadi marah itu juga ada yang cantik, walaupun kalau marah itu udah gak karuan kan mukanya. Pasti kalau mungkin kalau orang marah-marah gak ada yang cantik, gak ada yang ganteng gitu ya kalau marah-marah gitu. Tapi bagaimana caranya kita marah tapi dengan kata-kata yang cantik, kemudian face yang ganteng dan cantik juga, jadi tidak terlihat marah tapi nadanya marah. Itu marah yang elegan, marah yang tidak semua orang bisa untuk melakukan itu ya. Jadi perlu kita latihan untuk marahnya seperti apa pada pasangan, pada anak-anak kita, pada atasan atau bawahan ya. Boleh kita marah sama atasan? Boleh, itu bentuk protes, tapi marahnya sekali lagi marah-marah dengan marah yang wise, bijak, yang elegan gitu ya. Jadi ada 2 sifat marah, sifat yang marah-marah gak karuan berita itu emosional, ada marah yang elegan dan cantik ya. Jadi itu saja hari ini. Mungkin ini di hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 ini kita sudahi dulu ya video kali ini tentang marah ya, sifat marah atau sikap marah pada lawan bicara kita. Mudah-mudahan ini bisa menambah informasi buat kita semuanya yang sedang mungkin hari ini sedang dongkol sama seseorang atau mungkin sedang marah sama seseorang. Yuk kita belajar bisa diskusi dengan baik-baik, kemudian kita bisa marah dengan baik-baik, dan ya mudah-mudahan apa yang masalah kita alami sekarang bisa selesai dengan baik-baik seperti itu ya. Terima kasih buat semuanya. Selamat beraktivitas di pagi hari ini, di weekend. Jangan lupa jogging atau olahraga atau mungkin melakukan kegiatan yang menyenangkan
hati kita di weekend ini, karena kita preparing buat minggu ke depan akan masuk kembali bekerja dan seterusnya. Oleh karena itu di weekend ini kita ngecas diri kita untuk bisa lebih produktif lagi, lebih bersahaja lagi, lebih baik lagi, seperti itu. Di kesempatan weekend ini monggo silakan yang mau beraktivitas, hati-hati semuanya, dan terima kasih buat semuanya yang sudah menonton acara Sholat Tarawih Channel, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan bye bye semuanya. Dadah, Siti Nurhaliza. Assalamualaikum.